Ya, kemarin hari keempat berbicara tentang kuk, memikul kuk. Memikul kuk adalah untuk membajak tanah hati manusia. Dan hari ini tentang penaburan benih. Ya, tanah hati manusia yang dibajak adalah untuk menerima benih. Benih firman hayat yang ditabur oleh Sang Penabur, Tuhan Yesus. Ini adalah jantungnya pemulihan Tuhan. Ya, visi tentang penabur yang menaburkan benih hayat adalah jantungnya pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Kita sungguh perlu melihat visi ini, karena ini adalah hasrat hati Tuhan, ekonomi Allah. Ya, Dia damba untuk masuk ke dalam manusia pilihan dan berbaur. Ya, menjadikan dirinya sendiri unsur kita. Dan untuk menjadikan kita menjadi ekspresinya. Itulah tujuan penaburan, membaurkan dirinya sendiri, sehingga kita dengan Dia menjadi satu kesatuan, mengekspresikan Allah Tritunggal. Haleluya. Saudara-saudari, benih yang ditaburkan ini adalah perwujudan Allah Tritunggal. Wah, perkataan ini sungguh sangat dalam dan tinggi. Tetapi saya percaya kita sedikit banyak paham bahwa benih yang ditabur ini adalah bukan Allah Tritunggal saja, tetapi perwujudan Allah Tritunggal. Ya, melalui apa? Melalui inkarnasi Allah di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena inilah tadi kita berdoa baca bahwa ya, pertumbuhan ini adalah pertumbuhan Allah sendiri. Kalau bahasa Indonesianya itu pertumbuhan yang berasal dari Allah. Tetapi teks aslinya adalah pertumbuhan Allah. Jadi ini tuh pertumbuhan Allah sendiri. Betapa ajaibnya, saudara-saudari, ketika Anda dan saya bertumbuh, Allah bertumbuh. Tetapi ingat bahwa di dalam diri Allah sendiri, Allah tidak perlu bertumbuh. Dia sudah Allah yang tidak bisa berubah. Dia tidak pernah berubah dari kecil menjadi besar. Dia Allah yang adalah Allah yang tidak perlu berubah, selamanya tidak berubah. Tetapi di dalam kita Dia perlu bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, Dia bertumbuh. Dan semuanya ini adalah berasal dari benih. Benih yang ditaburkan ke dalam tanah hati kita. Oh, Tuhan Yesus. Jadi ada satu frase di FKKP yang berkata bertumbuh bersama. Haleluya, kita dengan Allah bertumbuh bersama. Nah, kita nanti akan melihat ini di pelajaran ke-6, hari ke-6 lebih jauh lagi. Kalau di hari kelima itu alinea yang kedua, dikatakan dia sebagai benih hayat memiliki
jenis unsur tertentu, dan kita sebagai tanah menumbuhkan juga memiliki jenis unsur tertentu. Kalau di hari ke-6 nanti kita akan melihat bahwa dua jenis ini adalah yang satu benih ilahi, yang satu zat hara. Nanti kita bisa lihat ya, keduanya berbaur bersama, bertumbuh bersama, menjadi apa? Menjadi satu tanaman. Wah, luar biasa ya. Menjadi satu tanaman. Kita sudah bahas tentang pengokulasian, menjadi satu tanaman. Ya, satu tanaman ini sebetulnya satu organisme, satu pohon anggur itu. Satu tanaman ini, satu organisme ini. Ya, ini adalah perkara pembangunan, saudara-saudari. Pertumbuhan tanaman ini adalah pembangunan rumah Allah yang terdapat di dalam Efesus 3 ayat 17. Yohanes 14 ayat 23, di mana Allah membangun rumahnya. Rumahnya adalah kita. Jadi pembangunan rumah Allah itu adalah pembangunan kita dengan Allah bertumbuh bersama menjadi satu bangunan, satu organisme. Semuanya ini berawal dari apa? Dari penaburan benih. Inilah jantung pemulihan Tuhan. Bangunan ini adalah tempat saling huni. Oh, semua yang barusan diutarakan itu perkataan yang surgawi, saudara-saudari. Pikiran alamiah tidak dapat memahaminya. Satu organisme, satu tanaman, satu bangunan, ini adalah tempat saling huni. Intinya hari ke-5 adalah kita perlu dibangun, bertumbuh bersama Allah, bersama tubuh Kristus, bertumbuh bersama menjadi satu bangunan. Itu poin penting di hari ke-5. Oh, Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Allah Tritunggal dalam inkarnasinya menjadi Yesus Kristus dan menjadi Roh kini berhuni, tinggal di dalam orang-orang pilihan. Banyak orang Kristen tidak menyadari ini. Tetapi ya, ini kan perkara yang masih tidak terlalu dalam ya. Allah Tritunggal terwujud dalam Kristus menjadi Roh, tinggal di dalam kaum berimannya. Kalau bagi kita ini tidak terlalu dalam. Walaupun tidak terlalu dalam, tapi kebanyakan orang Kristen tidak melihat ini. Hal yang tidak terlalu dalam ini. Apalagi yang lebih dalam, yaitu dia ingin bertumbuh menjadi satu bangunan, satu tempat tinggal, saling huni. Jadi Allah di dalam Kristus bukan hanya ingin tinggal, nggak cukup kalau hanya sekedar tinggal, tetapi harus bertumbuh. Sekarang dia sudah tinggal. Kebutuhan kita tuh bukan agar dia tinggal, itu sudah terlaksana. Kebutuhan kita tuh dia bertumbuh sekarang ini. Saudara-saudari, ketika saya merenungkan Matius pasal 13 ayat 3-8 ya, tentang tanah yang keras, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri, dan tanah yang subur. 4 jenis tanah ini, ya, saya melihat dalam terang pengalaman.
ya. Dalam terang pengalaman, 4 jenis tanah ini sebetulnya berbicara tentang penaburan dan tahap pertumbuhan hayat. Pertama-tama benih ditaburkan. Ini adalah Injil hayat, khususnya tentang Injil keselamatan. Ditaburkan kepada semua tanah. Ya. Khususnya dalam hal ini Injil hayat ditaburkan kepada tanah yang keras dan tanah berbatu-batu. Ya, saya merasa bahwa tanah yang keras ini adalah orang-orang non-pilihan. Sedangkan tanah berbatu-batu itu adalah orang-orang pilihan dalam tahap awal, tahap keselamatan awal. Kenapa tanah yang keras itu bukan orang pilihan? Karena menurut Matius 13 ayat 19, maksudnya ayat 4 dan ayat 19, itu kita bisa melihat bahwa benih yang ditaburkan itu dirampas sampai sama sekali tidak bersisa. Jadi si tanah yang keras itu belum menerima unsur benih masuk ke dalam. Keburu dirampas habis 100%, gak ada sisanya. Jadi sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Dan Tuhan Yesus kan menjawab kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya, kenapa engkau berbicara pakai perumpamaan? Tuhan menjawab bahwa kepada mereka itu tidak diberikan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada kamu diberikan. Artinya ini ada 2 jenis orang, satu pilihan, satu non pilihan. Kepada yang non pilihan memang ya tidak diberikan rahasia kerajaan surga itu. Makanya disampaikannya lewat perumpamaan dan iblis menyapu bersih tanpa sisa. Tetapi tanah yang berbatu-batu itu si benihnya itu masuk ke dalam. Hanya saja tidak berakar gitu. Tetapi walaupun tidak berakar, masuk ke dalam. Ya, dan sudah terbaur, hanya saja tidak berakar. Ini memang pengalaman kita ketika kita baru diselamatkan. Sama seperti murid-murid ketemu Tuhan diselamatkan di tepi sungai Yordan. Mereka kembali ke tepi laut. Karena memang tahap awal tuh ya tidak ada akar, belum berakar ya. Itulah tanah berbatu-batu dan tanah keras. Tetapi ini pemahaman saya pribadi. Ya, setelah beberapa kali kita zoom juga kita melihat perkara ini. Ya. Nah, tanah yang bersemak duri itu berakar. Tanah yang berbatu-batu tidak berakar, tanah bersemak duri itu berakar. Ya, ini karena Tuhan mulai membajak tanah itu. Ya, tetapi kerjasamanya belum memadai sehingga walaupun berakar tetapi bertahan sebentar saja ya. Ayat 20-21 itu Matius 13. Berakar sih berakar tapi bertahan sebentar. Jadi ini udah mulai bertumbuh. Akarnya mulai tumbuh.
Tetapi bertahan sebentar karena apa? Bukan karena dosa, tetapi karena apa? Karena kekhawatiran. Saudara-saudari, kekhawatiran, tipu daya kekayaan ini bukan perkara dosa ya. Kekhawatiran tentang nafkah, tentang kebutuhan hidup, juga godaan-godaan ingin kaya, itu bukan perkara dosa. Sama seperti murid-murid, karena belum berakar kembali ke tepi laut. Kenapa? Tepi laut itu menjala ikan, mencari nafkah. Ini sama dengan semak duri, kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Bertumbuh sih bertumbuh, akarnya sudah bertumbuh, tetapi tidak berbuah, gitu ya. Ini tahap pertumbuhan. Kalau tanah yang berbatu-batu kan batu-batu tuh dosa-dosa yang tersembunyi. Sedangkan semak duri itu bukan dosa, tetapi kekhawatiran. Penyakit stres. Penyakit ketidakpuasan yang kemarin kita bahas. Bertumbuh sih sudah bertumbuh gitu. Tetapi kembali ke tepi laut, menjala ikan lagi, sehingga Allah sebagai terang yang besar harus datang kembali, memanggil mereka, melepaskan semua kekhawatiran, ketergantungan kepada dunia, dan bersandar kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Jadi tahap pertumbuhan ini tahap yang jangka panjang ya. Ini terus sampai kita terus digarap tanah hati kita. Kuk itu tetap kita kenakan, kita kerjasama dengan sang penggarap tanah. Kita memikul kuknya. Terus bertumbuh sampai akhirnya apa? Kita menjadi tanah yang subur. Batu-batu disingkirkan, semak duri disingkirkan. Tanah yang subur ini menghasilkan buah. Ya, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Minimal kita 30 aja bisa masuk kerajaan 1000 tahun, saudara-saudari. Ya, yang 30 ini tuh mungkin ya hamba Tuhan yang 1 talenta itu. Yang 60 tuh hamba Tuhan yang 2 talenta itu. Yang 100 tuh hamba Tuhan yang 5 talenta itu. Tetapi semuanya mendapatkan pujian yang sama. Kalau kita sebagai orang-orang yang umumnya hanya punya 1 talenta, bisa menghasilkan 1 talenta lagi. Ya, 30 kali lipat saja kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi kita perlu apa? Bekerja sama, memikul kuk kehendak Bapa. Tanah kita terus dibajak sampai akhirnya tanah kita menjadi subur, dan firman yang ditabur ke dalam tanah yang sedang dalam proses pembajakan itu bukan sekedar firman Injil yang dangkal, bukan sekedar Injil keselamatan, tetapi sudah merupakan firman kebenaran, Injil kerajaan. Ini yang saya nikmati ketika membaca Matius pasal 13 tentang 4 jenis tanah. Nah, sekarang kita masuk ke hari ke-6. Hari ke-6 ini melanjutkan beban hari ke-5, yaitu Allah sedang membangun, saudara-saudari. Allah sedang membangun, saudara-saudari. Ya. Oleh imanmu, Kristus berumah di dalam hatimu. Efesus 3 ayat 17.
Teks Indonesianya tinggal di dalam hatimu, tapi teks aslinya berumah, membangun rumah. Yohanes 14 ayat 23, jikalau seseorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, ya kami di sini adalah Allah Tritunggal, akan datang kepadanya dan membuat tempat tinggal dengan dia. Ini yang tadi disampaikan bahwa yang Allah dambakan adalah pembangunan. Pembangunan ini adalah hasil bertumbuh bersama dalam pertumbuhan Allah, menjadi satu tanaman, satu organisme, satu bangunan, satu tempat tinggal, saling huni. Ya. Nah, ini masih tentang tanah, saudara-saudari. Benih yang ditaburkan ke dalam tanah itu bisa bertumbuh bukan hanya karena benih itu baik, bukan. Walaupun benihnya baik, belum tentu bisa bertumbuh. Ya. Benih itu bertumbuh karena ada zat hara dari tanah itu. Kalau di dunia pertanian tuh zat hara itu unsur yang penting untuk metabolisme. Banyak orang-orang yang sakit metabolisme, tidak baik metabolismenya, sehingga makanan tuh nggak bisa dicerna dengan baik. Itulah zat hara pada tanah. Semakin banyak zat haranya, maka benih itu semakin dapat bertumbuh. Jadi bukan hanya benih itu faktornya, tetapi harus ada zat hara yang memadai di dalam tanah. Ya, komposisi dari keduanya, yaitu benih ilahi, firman hayat, dan zat hara itu, komposisi dari keduanya itulah yang akan menghasilkan pertumbuhan yang menentukan kualitas kecepatan pertumbuhan. Semakin banyak zat haranya, semakin cepat bertumbuhnya dan semakin bagus kualitasnya. Apakah zat hara itu? Zat hara itu adalah unsur ciptaan Allah. Ya. Yaitu apa? Roh insani kita. Unsur ciptaan Allah sudah Allah siapkan sebelum dia masuk. Semua manusia memiliki roh insani. Itulah salah satu unsur yang Allah siapkan di dalam diri manusia agar dia bisa masuk. Ya. Tempat dia tinggal dan bertumbuh di sana. Kalau tanah kan hati. Tetapi kalau zat hara itu berkaitan dengan roh insani. Tanah itu adalah hati kita, tetapi sangat erat berkaitan dengan roh, karena ada satu unsur hati nurani. Ya. Sedangkan zat hara itu adalah sangat berkaitan dengan roh insani kita. Jadi komposisi dari Allah sendiri sebagai benih dan roh insani kita, keduanya inilah yang menentukan kecepatan pertumbuhan hayat kita. Ya, di satu sisi Allah memperkuat kita dengan dirinya sendiri sebagai hayat. Di sisi lain, kita juga melatih roh kita. Melatih roh kita tuh sebetulnya menyediakan zat hara itu. Semakin banyak kita melatih roh, memperhatikan roh, semakin banyak pula zat hara yang tersedia.
semakin cepat dia bertumbuh di dalam kita. Inilah pelaksanaan pembangunan rumah Allah itu. Inilah pertumbuhan bersama. Kita bertumbuh dalam pertumbuhan Allah. Inilah pembangunan rumahnya. Yang sebenarnya sih saudara-saudari, kecepatan pertumbuhan kita di dalam hayat itu tidak bergantung kepada benih ilahi. Itu yang sebenarnya. Tetapi bergantung kepada berapa banyak zat hara. Kuncinya ada di zat hara itu, yaitu roh kita. Seberapa banyak kita melatih roh, seberapa banyak kita memperhatikan roh kita. Semakin kita giat melatih roh, berjaga-jaga terus memperhatikan roh, semakin banyak zat hara tersedia, semakin cepat pertumbuhan benih itu, semakin cepat dihasilkan buah-buah. Tetapi kalau Anda seringnya tinggal di dalam jiwa, ya, di dalam pikiran alamiah, di dalam opini, di dalam ego. Kalau Anda seringnya tinggal di sana, nggak akan ada zat hara, saudara-saudari. Kalau tidak ada zat hara, ya tidak ada pertumbuhan. Itulah sebabnya mengapa banyak saudara-saudari sudah 10 tahun di pemulihan, 20 tahun di pemulihan, sidang-sidang di gereja lokal, tapi nggak bertumbuh karena tidak melatih roh, tidak memperhatikan roh, sembarangan hidupnya, ikuti terus alur pikiran jiwani, alamiah, opini, mempertahankan terus hayat alamiahnya. Ya nggak bertumbuh walaupun sudah puluhan tahun berada dan bersidang di gereja-gereja lokal. Oh, saudara-saudari, kita harus memperhatikan roh kita, melatih roh insani kita, agar zat hara itu berlimpah, saudara-saudari. Ini semua adalah perkara apa? Kita harus terbuka kepada Tuhan. Jangan tertutup. Jangan mempertahankan opini. Jangan merasa sudah benar. Jangan merasa sudah cukup. Kita harus terus-menerus terbuka, mengemis kepada Allah. Kita harus merendahkan diri kita. Tuhan Yesus, aku masih kekurangan Engkau. Tuhan, aku masih kekurangan Engkau, Tuhan. Jangan merasa sudah cukup, jangan merasa sudah lumayan, jangan. Mungkin Anda tidak merasa bahwa diri Anda sudah hebat. Tetapi banyak yang merasa sudah lumayan, gitu. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami masih kekurangan diri-Mu, Tuhan. Kami masih tidak mutlak. Kami masih menyisakan banyak hal untuk diri kami sendiri. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Tuhan, tolong saya untuk mutlak bagi Tuhan. Dan tolong saya juga bekerja sama dengan diri-Mu, Tuhan, memikul kuk itu. Engkau yang menggarap tanahku, aku yang memikul kuknya. Oh Tuhan, memperhatikan hanya kehendak Allah, hanya ekonomi Allah, hanya pertumbuhan hayat. Memperhatikan roh, memperhatikan bagaimana melatih roh.
Ini adalah orang-orang yang rela ditanggulangi, rela kehilangan kecintaannya, kedambaannya, sasarannya yang lama, rela ditanggulangi. Tuhan Yesus, tolong kami rela ditanggulangi. Beri kami hati yang rela ditanggulangi. Dan untuk ditanggulangi, ya, itu perlu kerjasama. Bukan Allah sendiri yang menanggulangi. Allah sih terus-menerus menanggulangi. Tetapi kalau kitanya melawan terus-menerus melepaskan kuk yang dia taruh, nggak rela gitu ya, melawan, artinya kita tidak belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus tuh lemah lembut, tidak melawan. Dan dia berkata, belajarlah daripadaku. Ini bukan belajar meniru, tetapi melatih roh kita. Kita belajar dengan cara memperhatikan roh. Memperhatikan roh, itulah belajar kita. Roh kita tuh diperhatikan. Perasaan hayat, pimpinan Tuhan di dalam roh. Latihan. Perlu latihan agar kita bisa memperhatikan roh, mengenali roh, dan melatih roh. Semuanya perlu latihan. Ya, inilah saudara-saudari kenikmatan saya di hari ke-5 dan ke-6. Banyak waktu nih tersisa, saudara-saudari. Mari sampaikan sesuatu yang sudah lama tidak berbagi nikmat, yang belum pernah berbagi nikmat, silahkan. Ya, lawan semua yang menghalangi. Yang sudah sering berbagi nikmat, boleh silahkan berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudari. Amin. Ya, saya bersyukur ya untuk terang yang ditambahkan. Ini merupakan suatu terang ya untuk saya diajar gitu, dibimbing gitu ya. Melalui pelajaran ini saya bisa tahu gitu ya. Oh begini ya, hati harus rela dibentuk. Kita melatih roh itu sungguh menjamah gitu ya hati saya. Memang kerinduan saya selalu rindu belajar, mau diisi, mau dibenahi roh, hati, pikiran, mau dibenahi supaya Kristus bisa tinggal, bisa berumah di dalam saya dan menjadi esa, sehingga saya boleh menghasilkan buah-buah ya, buah-buah pertobatan, menghasilkan buah di dalam pertumbuhan hayat ini. Jadi sungguh langkah demi langkah itu menjelaskan, menjadi terang ya, apa yang perlu dibenahi di dalam roh, di dalam hati, di dalam jiwa ya, supaya benar-benar benih itu mendapat hara yang cukup, yang baik, supaya Tuhan bertumbuh di dalam saya, bertumbuh bersama-sama dengan hayat Kristus di dalam saya. Ini aja saya sungguh berterima kasih saya mendapatkan terang yang lebih. Terima kasih saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari. Saya terjemahan di bagian kata-kata bertumbuh itu ya saudara. Amin. Jadi memang harus memaksa diri untuk bertumbuh dalam hayat, karena
Tuhan sudah jadi benihnya, tapi kita harus menghasilkan satu-satu hara itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudari. Amin. Tuhan Yesus. Mari silahkan sambung, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Mari, saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan, saudari. Ya, selama ini saya suka bertanya-tanya kenapa Allah harus bertumbuh. Nah, ternyata di dalam diri Allah sendiri dia tidak perlu bertumbuh. Ini terang yang saya dapat pagi ini. Tapi di dalam saya Allah perlu bertumbuh. Amin. Dan ini semua berasal dari benih yang dia tanam di dalam hati saya, sehingga saya dan Allah bisa bertumbuh bersama. Tadi juga saya jelas mengenai pertumbuhan tanaman ini, itu adalah suatu pembangunan rumah Allah. Saya dan Allah bertumbuh bersama menjadi satu organisme, bangunan yang saling pulih. Karena saya perlu dibangun untuk bertumbuh bersama. Karena kebutuhan kita tadi dikatakan bukan sekadar dia tinggal, tapi kebutuhan kita supaya Allah bertumbuh di dalam kita. Tadi juga saya mendapat terang mengenai tanah yang keras. Ternyata itu adalah bukan untuk orang-orang pilihan, karena tadi dijelaskan dirampas habis semua oleh iblis. Dan tanah yang berbatu-batu itu bagi kita orang-orang pilihan, karena banyak kali kita masih ada di tanah yang berbatu-batu. Ini mengenai dosa yang tersembunyi. Kemudian tadi dijelaskan benihnya sudah masuk ke dalam, sudah terbaur, tapi belum berakar, sehingga kita tidak bertumbuh. Juga mengenai tanah yang bersemak duri, tadi dijelaskan sudah berakar, tapi hanya bertahan sebentar saja. Seperti tadi dijelaskan mengenai kekhawatiran, itu bukan dosa, tapi banyak kali saya jatuh dalam kekhawatiran mengenai kehidupan sehari-hari, banyak perkara-perkara yang membuat saya khawatir. Tapi puji Tuhan, saya perlu datang pada Tuhan dan bekerja sama. Tadi ditekankan perlu kerjasama sehingga benih itu dapat bertumbuh. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Silahkan. Masih banyak waktu. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan ya. Ya. Syukur kepada Tuhan. Kita melihat visi Tuhan Sang Penabur adalah Kristus itu sendiri sebagai perwujudan Allah Tritunggal. Sungguh ini perkara yang luar biasa. Oh Tuhan Yesus, karena manusia, saya manusia ini terhitung apa ya, tetapi Allah berkenan, oh Tuhan, menaburkan dirinya di dalam diri saya. Oh Tuhan Yesus, melalui kerjasama kita dengan Tuhan ya, maka kita bisa bertumbuh bersama dengan Dia di dalam diri kita. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, biarlah hari demi hari saya semakin
bertumbuh di dalam Dia, karena ada zat hara di dalam diri saya, yaitu diri Kristus itu sendiri yang menyuburkan tanaman itu di dalam diri saya. Oh Tuhan Yesus, sungguh roh kita bersama dengan roh Allah, amin, semakin kuat, memperkuat diri kami ini ya, semakin melatih roh, amin. Syukur kepada Tuhan, saudara, kita mengingatkan kita perlu terus-menerus melatih roh, karena kuncinya adalah melatih roh, amin, memperhidupkan Kristus, amin. Tuhan, agar benih ini bisa bertumbuh dengan normal, benih ini bisa bertumbuh, Tuhan Yesus, bersama dengan Dia di dalam kita. Mulia bagi Tuhan, amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus. Puji Tuhan, saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Silahkan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, amin. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus ya, saudari ya, puji Tuhan ya, kebenaran dipulihkan di atas kita hari ini, saudari ya. Mungkin dulu kita banyak melihat catatan Alkitab ya, perkara hidup ya, hidup, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup ya, siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup kekal. Tapi hidup ini yang diberikan kepada kita nggak jelas dari dahulu. Untuk apa? Hidup atau hayat yang Allah berikan kepada kita, hayat Allah yang berikan kepada kita ini, hari ini kita nampak bahwa itu semuanya adalah untuk pembangunan diri Tuhan di dalam kita, pembangunan Allah di dalam roh kita. Oh Tuhan, karena hayat Allah itu terkandung di dalam rohnya yang dibaurkan hari ini di dalam kita orang tebusannya. Ini tujuannya adalah untuk pembangunan rumah Allah. Oh Tuhan, di dalam penciptaan manusia Allah sudah mempersiapkannya. Roh insani ini sebagai suatu wadah di mana Allah bisa bertumbuh ya. Allah bisa dibangun di dalam roh insani kita. Puji Tuhan, semakin kita memberikan ruang hati kita ya, terutama di dalam roh kita untuk menerima penyaluran Allah ya, kita semakin memberikan unsur hara. Nah, ini kebenaran yang baru saya terima, saudari ya. Oh, jadi perkara pembangunan Allah di dalam manusia itu di dalam roh. Semakin manusia kita, orang yang percaya ini membuka hati kita, membuka roh kita, kita memberikan ruang yang lebih banyak ya, tempat yang lebih banyak untuk Allah itu memberikan bebannya ke dalam kita, kuknya ke dalam kita, sehingga roh hati kita ini ada kesempatan untuk dibaca oleh Dia. Dulu sebelum kita diselamatkan, hati kita, tanah kita ini keras ya, saudara ya. Tetapi melalui pekerjaan Allah ya, melalui kita mengambil kuknya, kita memberikan kesempatan Allah untuk melembutkan hati kita, untuk membajak hati kita. Ini tentu melalui penanggulangan hayat jiwa kita ya, perkara-perkara yang membatasi kita. Allah mengerjakan pekerjaan untuk melembutkan hati kita, sehingga benih firman-Nya, benih dirinya sendiri sebagai hayat itu bisa bertumbuh di dalam kita, sehingga Dia bisa membangun dirinya di dalam kita melalui pertumbuhan hayatnya ke dalam hati kita. Hati kita perlu berakar ya, semakin dalam ke dalam diri Tuhannya. Ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita bersekutu mengontak Tuhan di dalam roh, kita memberikan unsur hara yang baik kepada roh Allah ya, untuk bertumbuh di dalam kita. Oh puji Tuhan, saudari, untuk terang yang besar yang hari ini kita terima, kiranya kita semakin banyak ya memberikan unsur hara kita kepada Allah, agar Dia semakin bertumbuh di dalam kita melalui kita melatih roh kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Haleluya, saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih banyak waktu, silahkan. Ayo, bagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Amin, silahkan. Ya, puji Tuhan ya. Pagi ini yang saya terjemah juga Kristus, Dia sebagai sang penabur itu ya. Tuhan
ingin supaya kita bertumbuh yaitu bersama-sama ya. Tetapi tadi yang diuraikan ya, di dalam diri kita ada yang mungkin semak duri, berbatu-batu. Nah, Tuhan sedang membaca ya, seperti tadi yang diuraikan melalui setiap hal, penanggulangan situasi untuk menggemburkan tanah hati kita ya, sehingga dia bisa bertumbuh. Nah, tadi yang saya terjemah adalah kita perlu terus datang kepadanya ya, sehingga saudara ini bisa terus mempertumbuhkan ya, ada saudara di dalam diri kita ya. Kita perlu terus datang kepadanya. Tuhan, aku perlu Engkau, perlu terus dirimu bertambah-tambah, bertumbuh di dalamku ya. Nah, bertumbuhnya ini adalah bagi pembangunannya. Nah, itulah yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan yang lain. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silakan, masih banyak nih waktunya, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudari. Puji Tuhan. Saya terjemah tadi untuk kemutlakan supaya hayat bertumbuh mengenai tanah yang berbatu-batu. Sebenarnya saya juga tidak boleh menjadi tanah yang berbatu yang menghambat pertumbuhan peniaya. Perlu hati pikirannya selalu tertuju pada Tuhan. Perlu melatih roh, terus memperhatikan roh, perlu terus memperhatikan kehendak Bapa. Memang kadang orang itu sering disimpangkan dengan kesukaan, hal yang lain, masalah. Tapi kiranya saya juga boleh terus mempunyai hati yang berpaling kepada Tuhan. Mungkin yang saya dapat. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara Diki, saya masih belum bisa ya ini mengutarakan tentang saudara yang di dalam kita. Mohon sekali lagi Saudara Diki dijelaskan. Amin. Apa yang harus dijelaskan, saudari? Ya, saudara ini apa diri Kristus sendiri atau bagaimana, saudara? Kalau diri Kristus sendiri itu benih. Benih, amin. Benih, amin. Benih firman hayat yang adalah Amin. dirinya sendiri. Tetapi kalau zat hara itu adalah ciptaan Allah. Amin. Jadi sebelum kita diselamatkan, Allah sudah menciptakan itu. Ada di dalam semua manusia. Amin. Yaitu roh insani. Ya, saya tepatnya tuh mengatakan zat hara itu sangat berkaitan dengan roh insani. Jadi bukan Allah ya, zat hara itu. Tetapi sesuatu unsur ciptaan ya di dalam roh insani kita. Ya, jadi Allah adalah benihnya, zat hara itu ciptaan Allah yang diperlukan untuk tempat Allah tinggal, ditaburkan dan bertumbuh. Ya, kurang lebih seperti itu, saudari. Amin. Terima kasih, jelas saudara. Amin. Iya, puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu. 2 saudara-saudari lagi, silahkan.
Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Yesus. Dari Amin. saya tahu tentang melatih roh itu sejak pandemi ya. Sebelum pandemi itu saya nggak tahu, kan saya tidak jelas tentang roh. Puji Tuhan ada pandemi, jadi saya lebih mengerti. Dan hari ini lebih lagi diberkati, karena Hara ini adalah melatih roh itu, mengontak Tuhan di dalam roh kita, terus menerus berjuang sedemikian ya. Makanya saudara kok merangkan menyuruh dengan hati yang murni, terus berjuang melatih memiliki hati yang murni, menyuruh dengan hati murni tanpa tendensi apapun. Ternyata sedemikian pentingnya ya saudara itu yang harus kita kerjakan ya. Memang suatu kerugian besar ya, kita itu tidak dalam perkara banyak hal ya, dalam menikmati Tuhan, dalam berkidung, di dalam doa baca, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya menyuruh nama Tuhan itu ya menyuruh, tapi itu bukan suatu yang gampang juga, karena setan ya nggak mau tinggal diam, maka dia akan memberikan opini, ego kita dijamah, sehingga penyeruan kita tuh tidak murni. Jadi penyediaan saudara itu kurang maksimal ya. Puji Tuhan ya, hari ini terus harus mediakan saudara itu dengan hati roh senantiasa di dalam segala perkara, segala hal, juga berwaspada terhadap suntikan-suntikan itu, supaya saudara itu tersedia dan Tuhan itu semakin bertumbuh di dalam kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan satu lagi, satu saudara-saudari, silahkan. Amin. Amin. Masih ada, silahkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Cilelen, mari. Ternyata ya, bukan kita berapa lama kita di pemulihan, bukan berapa banyak kita tahu tentang kebenaran, tetapi berapa banyak kita mau terbuka kepada Tuhan ya. Yang tadi dikatakan unsur hara. Kalau kita hanya banyak tahu, tapi kita nggak mau melatih roh kita, tetap benih itu nggak bertumbuh ya. Jadi sungguh kuncinya adalah kita perlu mau melatih roh kita ya. Sehingga bagaimana caranya supaya benih itu bisa bertumbuh. Tanpa benih itu bertumbuh, ya semua yang pencapaian kita hanya berapa lama, atau kita tahu banyak, ya percuma gitu ya. Tapi kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, jadi hari ini mengingatkan betapa pentingnya kita perlu melatih roh, betapa pentingnya kita perlu terbuka kepada Tuhan, supaya benih ini bisa bertumbuh. Ya, dengan pertumbuhan ini diibaratkan sama dengan pembangunan. Ya, kita berbagian untuk pembangunan ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita menyeru nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat semua kebenaran yang kami nikmati dalam minggu ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah yang perbuatannya diatur secara surgawi. Tuhan Yesus, biarlah kami pun memiliki penghidupan yang sedemikian, dikendalikan oleh surga di dalam roh kami. Oh, Engkau adalah gembala kami, perhentian kami. Oh, dan Engkau adalah seorang penabur. Biarlah Tuhan semuanya ini bukan hanya menjadi satu pemahaman di otak saja, tetapi Tuhan, benih itu bertumbuh.
Dan kami menyediakan zat hara itu. Tuhan Yesus, tolong kami memiliki pertumbuhan yang memadai. Oh Tuhan Yesus, sehingga sebelum Engkau datang kembali, atau sebelum kami meninggal dunia, pertumbuhan itu sudah terjadi secara memadai Tuhan. Biarlah semua kebenaran dan terang ini menghasilkan pengalaman pertumbuhan hayat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Terima kasih, Amin. saudara. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Tuhan berkati. Amin. Tuhan Yesus. Saudara Diki, Tuhan Yesus Amin. memberkati. Tuhan memberkati saudara-saudariku. Amin.